Oke, kita absen dulu ya, biar tahu yang tidak masuk siapa. Bintang Putra Anwar. Hadir. Ainur Rohmah. Hadiroh. Oke, selanjutnya anak-anak, agar tempat duduknya nyaman, silakan ditata dulu. Oke, silakan biar enak duduknya. Anak-anak, di minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Hari ini kita akan belajar bagaimana respon masyarakat Arab pada masa awal dakwah Nabi Muhammad. Pentingkah anak-anak mempelajari materi ini? Bagi Bapak adalah penting, karena dengan mempelajari materi respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi, kita mampu meneladani perjuangan Nabi Muhammad pada masa awal dakwahnya. Tapi sebelumnya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, coba Bapak pengen tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi. Menurut kalian bagaimana respon masyarakat Mekah menerima dakwah Nabi? Ya? Anakku yang saya sayangi, bahwasanya perlu diketahui KD pada materi ini adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan materinya adalah respon masyarakat Arab Mekah pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari materi ini, anak-anakku mengerti bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam menerima respon masyarakat yang sedemikian rupa. Namun untuk mengecek kemampuan awal anak-anak, coba dijawab pertanyaan yang ada di soal pretest berikut ini. Saya bagikan ya. Bagaimana anak-anak? Sulit tidak? Wah, insya Allah tidak terlalu sulit ya, karena ini adalah pertanyaan awal, dan ini untuk menggali bagaimana kemampuan anak-anak di materi respon masyarakat Arab Mekah pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Mbak, setelah ini silakan dibentuk menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi dari tampilan yang setelah ini Bapak berikan terkait respon masyarakat Arab pada masa awal dakwah Nabi. Jadi nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ini berhubung ada 14 orang, silahkan bagi 5, 5, dan 4. Silahkan nanti diamati video yang Bapak tampilkan dan PPT PowerPoint yang Bapak sampaikan. Video setelah ini silakan diamati beserta kelompoknya masing-masing. Monggo, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah pada awalnya tidaklah berjalan dengan lancar. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka mulai ditentangnya. Sebagian besar masyarakat Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan sebagian kecil menerima dakwah beliau. Kaum Quraisy tidak senang menerima akan kedatangan ajaran Islam di kehidupan mereka. Para tokoh kaum Quraisy menyebarkan isu bahwa ajaran dari Nabi Muhammad SAW tidaklah benar, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Di antara respon masyarakat Arab Mekah dalam menerima ajaran Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Menerima dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaum ini adalah kaum minoritas, artinya hanya sebagian kecil dari penduduk Arab Mekah.
Di antaranya adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah, Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka disebut as-sabiqunal awalun, yakni orang yang pertama masuk Islam. Penghinaan dan ancaman. Nabi Muhammad SAW pernah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka. Beliau juga pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Hal itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Penghinaan dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Penghinaan dan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Bilal yang dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu, kemudian mencambuknya, menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal bin Rabah kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dengan harga yang sangat tinggi. Siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah, yang matanya dicungkil hingga buta. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Orang kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menjadi raja dan diiming-imingi wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah meninggalkan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Memprovokasi Abu Thalib. Pada suatu ketika, Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan kegiatan dakwanya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun, permohonan pamannya tidak dikabulkan. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yakni Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran ini adalah bahwa apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai Islam harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Selain itu, juga harus diupayakan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajaran Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Hilangnya status sosial. Masyarakat kafir Quraisy saat ini hidup dalam penggolongan-penggolongan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada juga kaum budak. Budak yang dimiliki oleh seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kemudian dijual kepada orang-orang yang menjunjung tinggi Ka'bah yang nantinya dijadikan sesembahan. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, maka mereka khawatir akan mata pencahariannya sebagai pembuat patung tersebut akan hilang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah anak-anak berdiskusi dengan teman-teman dan merumuskan berbagai macam pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan tiap kelompok untuk bertanya. Oke? Mengapa orang kafir Quraisy meminta bantuan kepada Abu Thalib untuk meminta agar Nabi Muhammad menghentikan dakwanya? Mengapa masyarakat Makkah sebagian besar menolak dakwah Nabi? Bagaimana respon masyarakat Arab Makkah dalam menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Setelah anak-anak menyimpulkan hasil diskusi, hasil pertanyaan tadi, silakan dipresentasikan masing-masing kelompok. Bagaimana respon masyarakat Arab Mekah dalam menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dari segi positif maupun negatif? Jawab, ada yang menerima dan mengikuti ajaran Nabi dan ada yang menolak penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Nabi dan pengikut Nabi Muhammad, bujukan harta, bujukan pertukaran sesembahan, provokasi Abu Thalib. Mengapa masyarakat Makkah sebagian besar menolak dakwah Nabi? Karena masyarakat Makkah merasa ajaran Nabi Muhammad berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka dan mereka sudah nyaman dengan kebudayaan mereka. Dari hasil diskusi dan beberapa jawaban dari teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwasanya telah diangkat menjadi rasul dan menyuruh kepada orang-orang masyarakat Mekah untuk memeluk agama Allah. Nabi Muhammad pun dibenci dan dimusuhi kaum Quraisy. Mereka menolak, ada juga yang menerima kehadiran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara mereka yang menolak ajaran Rasulullah, mereka itu melakukan penghinaan, pengancaman, pemboikotan dan sebagainya. Sedangkan mereka yang menerima ajaran Nabi, mereka mengikuti dengan ikhlas, bersedia berjuang membesarkan agama Islam. Oke anak-anak, untuk mengukur tingkat pemahaman, tingkat keberhasilan anak-anak dalam pembelajaran kali ini, coba jawab pertanyaan Bapak yang akan saya tampilkan di layar proyektor dan dijawab, jangan contek-contekan. Oke? Anak-anak, untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang respon masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi, silahkan dicari di perpustakaan buku-buku yang terkait dengan materi tersebut di ensiklopedia, di Tarikh Nabawi, silahkan dicari, insya Allah ada. Untuk materi selanjutnya di minggu depan kita akan membahas bagaimana dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dakwah Nabi secara terang-terangan, dan bagaimana dakwah Nabi pada saat berhijrah di Madinah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Monggo. Dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.